Bab 54. Cinta perjodohan suamiku. Seminggu sudah berlalu, setelah kejadian malam itu. Dan setelah mereka makan malam bersama di kediaman orang tua Ayla juga. Sikap Ryan semakin baik pula. Tidak ada yang berubah dari sikapnya, malahan sikap Ryan lebih perhatian lagi kepada Ayla. Sampai terkadang Ayla merasa, jika karena kejadian malam itu, mungkin sudah membuat Ryan jatuh cinta kepadanya. Pagi ini, mereka sedang berada di meja makan. Sebelum berangkat ke kampus ataupun Ryan yang berangkat ke perusahaan. Mereka berdua selalu menyempatkan untuk sarapan bersama maupun makan malam. Karena sekarang, Ayla pun juga sibuk di kampus. Apalagi saat ini Ayla malahan sibuk membantu mempersiapkan acara untuk kelulusan mereka nanti. Atas permintaan para siswa-siswi yang memang sudah bertugas di bagian masing-masing. Apa nanti kamu akan pulang terlambat lagi? Ayla yang bertanya kepada Ryan. Sebab sudah beberapa hari ini, Ryan selalu pulang larut malam. Sepertinya iya, karena aku akan ada meeting lagi nanti. Kenapa? Apa kamu membutuhkan sesuatu? Ryan yang seperti biasanya balik bertanya. Tidak ada apa-apa. Aku hanya bertanya saja. Jika nanti kamu cepat pulang, aku ingin kita jalan-jalan di sekitaran kompleks sini. Jujur Ayla, karena dia memang ingin jalan-jalan. Baiklah, nanti akan aku usahakan ya. Tapi aku tidak bisa berjanji. Mendengarnya, membuat Ayla mengembangkan senyumnya. Entah kenapa dia tiba-tiba ingin jalan-jalan berdua. Lalu mereka melanjutkan lagi sarapan mereka sebelum berangkat ke kampus. Kamu bersiaplah, dan ambil dulu barang yang akan kamu bawa, biar aku yang membereskan ini. Ucap Ryan yang memang akhir-akhir ini selalu memanjakan Ayla. Sedangkan Ayla, tentu saja sangat bahagia atas semua kebaikan dan perhatian yang Ryan berikan. Lalu Ayla pun kembali ke lantai atas, untuk mengambil semua keperluan dia nanti saat belajar. Sedangkan Ryan sedang membereskan bekas mereka sarapan. Tap, tap. Suara langkah kaki Ayla yang sudah kembali turun. Dan berjalan ke arah Ryan untuk mengajaknya berangkat, meskipun mereka tidak satu mobil. Apa sudah selesai? Aku sudah siap ini. Ayla yang sambil mengangkat barang-barang di tangannya. Iya sudah, ayo kita berangkat. Ryan menghampiri Ayla setelah mengelap kering tangannya. Duluan saja ke mobil, biar aku yang mengunci pintunya. Titah Ryan agar Ayla tidak menunggu dirinya. Ayla pun akhirnya lebih memilih untuk menunggu Ryan di dekat mobil mewah mereka, yang ada di bagasi. Sudah, kamu hati-hati ya. Jangan ngebut bawa mobilnya. Ryan yang mencium kening Ayla seperti hari-hari biasanya. Tidak pernah ada rasa canggung di antara mereka, jika hanya sekedar berpelukan ataupun mencium kening. Karena dari awal menikah pun, mereka memang sudah melakukannya. Karena hal itulah juga, perasaan Ayla tumbuh seiring berjalannya waktu. Sampai dia memberanikan diri untuk mengatakan perasaannya kepada Ryan. Meskipun sampai saat ini, Ryan belum pernah membalas perasaan Ayla, ataupun sekedar mengatakan sayang kepadanya. Namun Ayla tidak ambil pusing, karena Ayla yakin, dengan perubahan sikap Ryan kepada dirinya saat ini. Mungkin karena Ryan sudah mulai membuka hatinya untuk Ayla. Karena semenjak kejadian malam itu, kejadian saat Ryan mengambil kehormatan Ayla. Sikap Ryan lebih perhatian dalam hal apapun itu kepada Ayla. Yang tidak dilakukannya adalah, mengulangi persintaan satu malam itu lagi. Dan sekarang pun mereka tidak seperti dulu lagi, di mana bila saat Ryan selesai mandi, pasti Ayla akan selalu mencari-cari alasan untuk meninggalkan kamar. Sekarang mereka menjalininya biasa-biasa saja. Jadi,
Bila orang tua mereka yang melihat hal itu, mereka akan mengira, jika pernikahan putra-putrinya baik-baik saja. Iya, kamu juga hati-hati. Jangan lupa untuk makan siang tepat waktu ya. Ucap Ayla sambil mencium tangan Rian sebelum masuk ke mobilnya. Terima kasih. Jawab Rian yang juga masuk ke dalam mobil. Dan mulai menjalankan mobilnya dengan pelan. Karena mobil Ayla masih berada tidak jauh dari mobil yang Rian kendarai. Di dalam mobil, Rian sedang menerima telepon dari Bella. Yang baru saja menelponnya. Rian, iya sayang. Aku masih di jalan. Tunggu saja, sebentar lagi aku juga akan sampai. Ucap Rian yang sudah mematikan sambungan telepon dan menancapkan gas mobilnya agar cepat tiba. Karena Rian berpikir, jika Ayla sudah duluan tiba di parkiran dan pastinya Ayla juga sudah masuk ke kelasnya. Hanya 17 menit. Mobil mewah Rian sudah memasuki parkir khusus buat mobil. Di sana terlihat jika Bella sudah menunggunya. Sedangkan Andre maupun Nando, semenjak mereka mengetahui jika Rian dan Ayla sudah menikah, mereka berdua semakin tidak menyukai Bella. Jadilah sekarang, hanya ada Bella sendiri yang menunggunya di parkiran. Karena Andre dan Nando sudah lebih dulu masuk ke kelas mereka. Setelah memarkirkan mobilnya, Rian turun dan langsung menghampiri Bella yang sudah siap memberikan Rian ciuman selamat paginya. Sayang, aku merindukanmu. Kenapa akhir-akhir ini kamu selalu sibuk sih? Aku kan juga butuh kamu, bukannya uang saja. Rajuk Bella seperti biasa, karena dia tahu kelemahan Rian yang tidak bisa bila Bella bersikap seperti itu. Walaupun akhir-akhir ini Rian sibuk di kantor dan sibuk menemani Ayla. Tapi Rian tidak pernah absen mentransfer Bella uang untuknya, berbelanja maupun untuk Bella bersenang-senang dengan sahabatnya. Maaf, aku sedang sibuk di perusahaan sayang. Tapi aku berjanji, itu semua tidak akan lama lagi, karena setelah semuanya selesai, aku akan meluangkan waktuku hanya untukmu seorang. Seru Rian yang sudah membalas mencium bibir Bella, meskipun hanya sekilas tanpa XX seperti biasanya. Tanpa keduanya sadari, jika mobil Ayla baru saja tiba di parkiran kampus. Dan Ayla menyaksikan semua yang terjadi. Di rumahnya tadi, Rian bagaikan hanya miliknya seorang. Namun setelah tiba di kampus, ternyata bibir yang tadi sempat mencium keningnya sekarang sedang mencium bibir wanita lain. Sungguh rasanya Ayla ingin pergi sejauh mungkin, agar dia tidak pernah melihat kejadian yang menyakitkan ini lagi. Tapi Ayla masih berharap, jika mungkin saja Rian memang butuh waktu untuk mengakhiri hubungannya dengan Bella. Ayla hanya berpikir jika segala sesuatu itu butuh proses. Itulah seorang Ayla, yang memiliki kesabaran seluas laut yang tidak bertepi. Namun tidak akan ada yang tahu, sampai kapan semuanya akan bertahan. Setelah melihat Rian dan Bella sudah meninggalkan parkiran. Sebelum ikut keluar, Ayla memperbaiki dandanannya terlebih dahulu. Agar tidak ada yang tahu jika dia habis menangis. Ayla telat datang ke kampus, karena dia mampir terlebih dahulu ke apotik. Untuk membeli obat oles, karena Ayla merasa sedang kurang enak badan. Tanpa diduganya, malah kembali lagi menyaksikan pertunjukan kemesraan Rian dan Bella. Padahal sudah 1 minggu lebih, Ayla tidak menyaksikan itu lagi. Karena Rian benar-benar menjaga perasaan Ayla. Rian tidak mau Ayla kembali tersakiti olehnya. Padahal kebaikan yang Rian lakukan selama ini, semuanya malah membuat Ayla bertambah tersakiti. Bab 55. Merasa dirinya sudah lebih baik. Ayla keluar dari dalam mobilnya, dan bergegas masuk ke dalam gedung tempat dia menimba ilmu beberapa bulan lagi. Dalam perjalanan masuk menuju kelasnya, siapapun mereka, siswa ataupun siswi, semuanya pasti akan menyapa Ayla. Yang sudah terkenal di Universitas Erlangga,
dengan keramahan dan kebaikannya. Ayla. Sapa seorang murid perempuan yang berjalan ke arahnya. Iya, apa ada yang bisa aku bantu? Jawab Ayla yang kembali bertanya. Tidak, aku hanya disuruh seseorang memberikan ini untukmu. Siapa? Dan ini apa? Tanya Ayla menerima sebuah kotak dari siswi itu. Siapa dan apa ini, aku pun tidak tahu. Hanya dia bilang tadi, berikan saja padamu, katanya jika kamu sudah membukanya, maka kamu akan tahu sendiri. Ucap siswi itu yang juga tidak tahu. Ayla pun akhirnya menerimanya, karena tidak mau memberatkan gadis itu. Terima kasih, kalau tidak ada lagi, aku duluan ya. Pamit Ayla duluan berjalan meninggalkan gadis itu. Setibanya di dalam kelas, Ayla langsung duduk di bangkunya. Yang juga di sana sudah ada Riri dan Amel. Hai, kamu sudah datang. Hampir saja kamu telat. Sapa Riri lebih dulu. Iya, tadi aku ke apotik dulu, soalnya aku ngerasa kurang enak badan. Jawab Ayla sambil menaruh kotak yang dia bawa di atas meja. Ini apa Ai? Apa buat seseorang? Tanya Amel yang mengangkat kotak tersebut. Bukan buat seseorang, tapi itu dari seseorang. Ayla membenarkan pertanyaan Amel. Ketika Amel ingin kembali bertanya, dosen yang mengajar pun sudah masuk. Dan mereka lebih memilih untuk melanjutkan belajar. Sampai pada akhirnya pelajaran pertama selesai, dosen yang mengajar mereka juga sudah keluar. Tidak lama setelahnya, handphone milik Ayla berdering. Ada sebuah pesan yang masuk. Ayla buru-buru melihatnya, karena Ayla pikir, yang mengirimkan pesan itu adalah Rian. Namun dugaannya salah. Karena yang mengirimkan pesan itu, adalah Vino Anderson sahabatnya. Vino, si yang cantik. Sudah kamu buka, apa belum nih kotaknya? Sorry ya, tadi aku buru-buru, jadi aku titipkan kepada salah satu siswi di sana. Jangan lupa untuk dimakan ya. Aku sudah susah payah membuatnya sendiri. Pesan yang dikirim oleh Vino. Ayla pun tersenyum, karena Vino pasti mengirimkan makanan kesukaannya. Entah ini kebetulan atau apa, Ayla juga tidak tahu. Yang jelas, dari tadi malam, Ayla memang menginginkan makan masakan dari sahabatnya itu. Tapi tidak mungkin Ayla yang meminta Vino membuatkan untuknya. Apalagi sekarang Ayla sudah menikah. Ayla, siang juga. Terima kasih ya. Kenapa tidak menungguku lebih dulu? Kamu kejam sekali. Balas Ayla memberikan emoji di akhir kalimat perkataannya. Vino, maaf Princess sayang. Tadi aku tidak bisa lama-lama. Karena aku ada pertemuan dengan rekan bisnisku. Apa kamu suka dengan masakannya? Apa sudah kamu makan? Ayla, kotaknya saja belum aku buka. Tadi aku belajar dulu. Tapi thanks ya Vin. Pasti aku suka kok, karena dari tadi malam, aku memang sangat ingin memakan hamburger buatanmu. Ucap Ayla dengan tulus. Vino, hei. Apa ini? Terima kasih buat apa? Kita ini sahabat kan, jadi jangan berterima kasih lagi. Jika kamu masih mau, segera hubungi aku ya. Hari ini aku akan kembali ke kota A. Tapi minggu depan, aku akan datang lagi untuk merayakan ulang tahunmu. Ayla, Vino, terima kasih kamu masih ingat hari ulang tahunku. Aku saja tidak mengingat ulang tahunku sendiri. Baiklah, aku akan menunggu kedatanganmu minggu depan. Sekali lagi terima kasih sobat terbaikku. Peluk jauh ya. Ayla yang sudah menyimpan kembali handphone ke dalam tasnya. Karena jika tidak begitu, maka dia bisa-bisa tidak akan makan siang. Saking asyiknya berbalas pesan dengan sahabatnya itu. Seru banget nih kayaknya, sampai senyum-senyum sendiri. Pasti dari orang yang mengirim kotaknya ya. Tanya Riri yang ikut tersenyum ke arah Ayla. Iya,
dia sahabatku dari kota A. Kebetulan sekali dia datang ke kota ini dan sengaja membuatkanku makanan. Jawab Ayla jujur. Wah, ternyata dari penggemarmu ya, kalau begitu ayo kita ke kantin saja Ri. Ayla bisa makannya di sana bareng kita biar seru. Ajak Amel sudah berdiri lebih dulu. Dan Ayla maupun Riri, juga setuju dengan ajakan Amel. Akhirnya mereka semua pergi ke kantin bersama-sama, sambil Ayla membawa kotak yang berada di tangannya. Setibanya di kantin, mereka langsung duduk di meja yang hanya tinggal satu meja itu saja yang belum terisi. Karena di jam makan siang, memang semua anak-anak dari berbagai jurusan juga hampir berkumpul jadi satu di sana. Begitupun dengan Ayla dan kedua sahabatnya. Kalian duduk saja, biar aku yang pesan makanan dan minuman buat kalian berdua. Suruh Riri seperti biasanya. Ri, punyaku minuman saja ya. Karena aku ingin makan makanan yang dikirim Vino ini. Tunjuk Ayla kepada kotak yang berisi makanan di tangannya. Mendengar suara Ayla, Rian langsung menoleh ke arah belakangnya. Apalagi mendengar nama yang disebutkan Ayla barusan. Vino Anderson, nama yang sudah mengganggu Rian dalam minggu ini. Ternyata benar, jika Ayla memang berada di belakang meja yang sedang diduduki oleh Ayla dan kedua sahabatnya. Sedangkan Rian, masih menunggu kedatangan Bella yang tadi berpamitan ingin ke toilet sebentar. Oh iya, aku hampir lupa jika kamu sudah punya makanan spesial dari sahabat kamu. Canda Riri yang sambil berlalu pergi memesan makan dan minuman untuk mereka. Sehingga membuat Rian hanya bisa mengepalkan tangannya di bawah meja. Sayang, maaf aku lama. Ucap Bella duduk di sisi Rian lagi. Aku sudah kenyang Bel. Jika kamu masih mau makan, maka lanjutkan saja. Aku akan kembali ke kelas dulu. Rian langsung pergi tanpa bisa dicegah oleh Bella. Sehingga Bella pun terpaksa mengikuti Rian. Tapi sebelum pergi, Bella melirik ke arah meja yang ditempati oleh Ayla. Di taman belakang. Ya, disinilah Rian sekarang. Rian berbohong kepada Bella jika dia ingin kembali ke kelasnya. Namun Rian tidak tahu jika Bella mengikuti Rian, setelah dia membayar makan dan minuman yang sudah mereka pesan tadi. Rian memilih taman ini, karena di sini sepi. Jarang sekali ada anak-anak yang datang kemari. Kecuali mereka yang galau. Rian, kamu kenapa malah kemari? Sebetulnya ada apa antara kamu dan Ayla? Tanya Bella tersulut emosi, karena Rian sudah berbohong kepadanya. Rian langsung menoleh ke arah Bella berdiri. Yang dia sendiri tidak tahu, semenjak kapan Bella ada di dekatnya. Apa maksud kamu antara aku dan Ayla? Kenapa kamu bawa-bawa dia? Rian yang masih mencoba berkilah. Rian, hanya orang bodoh yang tidak bisa melihat, jika kamu suka padanya. Kamu suka sama Ayla kan? Ayo jawab jujur Ri. Jerit Bella sambil menangis histeris. Karena memang sudah dari awal, Ayla pindah ke Universitas Erlangga. Rian selalu memperhatikannya secara diam-diam. Dan hari ini, bukanlah yang pertamanya terjadi, sebelum-sebelumnya juga Rian sering bersikap seperti itu. Hanya saja Rian yang tidak sadar, dengan perubahan sikapnya sendiri. Bella, apa maksud kamu berbicara seperti itu? Aku hanya mencintai kamu. Kamu percayakan. Hanya kamu yang aku cintai. Seru Rian mencoba menenangkan Bella. Tapi sikap kamu berubah Ri semenjak dia datang di kampus kita. Minggu lalu pun, kamu malah menyuruhku mengalah. Karena gaun yang aku suka sudah dibayar olehnya. Apa kamu bisa jelaskan? Ayo jelaskan kepadaku. Bella yang malah memukul dada Rian dengan kedua tangannya. Bella, tenang dulu. Aku akan jujur sama kamu. Tapi please kamu dengerin aku dulu ya. Aku gak ada perasaan apa-apa sama Ayla.
Aku hanya cintanya sama kamu. Rian yang berusaha untuk meyakinkan kekasihnya. Terus apa? Cepat jelaskan. Jangan membuatku mencelakai nyari, apa yang mau kamu jelaskan? Bella, maaf. Aku sudah tidak jujur padamu sebelumnya. Tapi percayalah, aku tidak mengatakannya, karena aku tidak mau menyakiti wanita yang aku cintai. Ucap Rian sebelum melanjutkan lagi. Sebetulnya, aku dan Ayla sudah menikah, beberapa bulan yang lalu. Tapi percayalah, aku dan Ayla sudah sepakat untuk berpisah, setelah 1 tahun pernikahan kami. Kami berdua dijodohkan oleh kedua orang tua kami. Jadi ini bukan salahnya. Rian yang sudah mendekap Bella dengan erat, agar gadis itu tidak berontak ataupun melakukan sesuatu. Karena Rian tahu, jika Bella sangat mencintai dia. Sudah pasti kekasihnya itu sangat shock mendengar pengakuan Rian yang mengejutkan ini. Kamu tega mengkhianati aku, Ri. Jika memang kamu hanya mencintai aku, kenapa kamu menerimanya? Tangis Bella yang masih menangis dalam pelukan Rian. Maafkan aku sayang. Tapi percayalah, aku hanya mencintaimu. Kami akan bercerai beberapa bulan lagi. Aku akan melamarmu sehabis kita wisuda nanti. Jadi, berhentilah menangis, aku mohon. Pinta Rian yang sudah mendarat ciumannya di dahi Bella. Lalu Rian melepaskan pelukannya dengan perlahan, dan menatap mata Bella dengan penuh keyakinan. Dengarkan aku. Aku dan Ayla akan berpisah beberapa bulan lagi. Jadi bersabarlah, sampai waktunya tiba. Karena aku juga sudah mengatakan semuanya kepada papaku. Dan papa sudah mengizinkan kita menikah. Mendengarnya, Bella langsung menoleh ke arah Rian. Untuk membenarkan ucapannya. Kamu tidak berbohong kan? Kamu hanya mencintai aku kan? Bella yang sudah kembali menangis. Iya, aku tidak berbohong kepadamu. Tapi tolong, beri aku waktu untuk menyelesaikan masalah kami dulu ya. Soalnya, aku juga tidak bisa mengabaikan Ayla. Karena dia tetaplah istriku. Ucap Rian yang mengatakan itu semua, tapi hatinya juga merasa terluka. Entah perasaan apa, Rian juga tidak tahu. Dan akhirnya mendengar jika orang tua Rian sudah menyetujui mereka untuk menikah. Bella akhirnya luluh juga. Baiklah, aku memaafkanmu. Tapi berjanjilah, pas aku ulang tahun nanti, kamu akan memberiku hadiah yang spesial. Pintanya yang sudah memberikan Rian ciuman. Lagian, mana mungkin Bella akan mundur begitu saja. Apalagi ini, Rian ternyata masih mencintainya, tentu saja Bella akan memaafkan Rian. Tentu saja sayang, apapun akan aku berikan untukmu. Kamu akan ulang tahun minggu depan kan? Mari kita rayakan bersama. Ucap Rian yang kembali memeluk Bella. Kamu masih ingat hari ulang tahunku sayang. Aku bahagia sekali. Ternyata kehadirannya, tetap tidak membuatku bergeser dari hatimu. Seru Bella tersenyum bangga. Bab 56. Setelah kejadian di taman tadi siang, mereka kembali lagi mengikuti pelajaran selanjutnya. Sebelum pulang ke rumahnya masing-masing, Rian berusaha meyakinkan Bella, jika dia hanya mencintai Bella, bukan Ayla. Meskipun di dalam hati kecilnya sendiri juga merasa ragu. Sedangkan Bella, memaafkan Rian begitu saja. Asalkan di acara ulang tahunnya nanti, Rian memberikan kado yang spesial untuknya. Karena memang itulah Bella, baginya, cinta itu nomor 2. Asalkan laki-laki yang dicintai, juga masih mencintainya, apalagi uangnya juga masih lancar. Maka itu semua tidak masalah baginya. Namun di balik itu semua, tidak ada yang tahu, apa rencana Bella yang sebenarnya. Karena yang mengetahui rencana Bella, hanyalah autornya saja. Begitu pula lah dengan Rian, tidak ada yang tahu juga,
bila hatinya sudah berpaling kepada istrinya sendiri. Sebab, penyesalan akan selalu ada di belakang, karena bila penyesalan itu ada di depan, maka namanya bukanlah penyesalan, tapi pendaftaran. Karena Ryan menjalin hubungan dengan Bella sudah lama, jadi Ryan mengira, jika cintanya tidak akan pernah berpaling kepada wanita yang selalu menunggu kepulangannya meskipun tengah malam. Wanita yang selalu mengurus keperluannya, dari makan pakaian dan yang lainnya lagi. Wanita yang sebentar lagi akan menyandang status janda karena dirinya. Di kantor perusahaan Erlangga Group. Setelah pulang dari kampus, maka Ryan akan seperti biasanya, akan pergi ke perusahaan lebih dulu. Sebelum pulang ke rumah yang dia tempati bersama Ayla, yang sudah hampir 1 tahun belakangan ini mereka tempati. Aldi, apa saham di perusahaan Barclays sudah kamu bayar? Apakah Tuan Anton tahu, jika perusahaan kita telah membeli saham di perusahaannya? Tanya Ryan yang terlihat jika dia dalam keadaan kurang baik. Sudah, Tuan Muda tidak perlu khawatir. Karena semuanya sudah dibereskan oleh orang-orang kita. Jawab Aldi apa adanya. Namun tidak dengan kebenaran, siapa yang sudah memberikan Ryan oper pada malam itu. Semuanya, adalah perintah dari Tuan Besar Harry Erlangga sendiri. Agar putranya tidak tahu, jika itu adalah ulah dari Sanjaya. Orang tua dari Arabella Sanjaya. Apa Tuan Muda sakit? Sepertinya Anda kurang sehat Tuan. Seru Aldi merasa khawatir. Sepertinya iya, aku sedikit tidak enak badan. Mungkin karena sudah beberapa malam ini, kita selalu lembur. Ujar Ryan yang memang merasa tidak baik-baik saja. Jika begitu, Tuan Muda pulang saja, jangan terlalu dipaksakan. Biar saya memberitahu kepada klien kita nanti. Jika Tuan Muda sedang sakit. Setelah berpikir, Ryan pun menyetujuinya, karena dia memang butuh ketenangan sekarang. Bukannya malah menghadapi tumpukan dokumen yang sudah menumpuk di meja kerjanya. Jika begitu, kamu lanjutkan saja semuanya sendiri, karena aku akan pulang untuk istirahat. Dan tolong, kamu periksa yang aku kirim ke emailmu tadi. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Ryan mengambil kunci mobil dan jas kantornya. Dan langsung keluar dari kantornya. Di dalam perjalanan pulang, pikiran Ryan hanya dipenuhi oleh perkataannya sendiri. Perkataannya kepada Bella tadi siang. Yang mengatakan, jika dia benar-benar tidak mencintai Ayla dan akan menceraikan Ayla beberapa bulan lagi. Jika mengingat perkataannya sendiri, membuat dada Ryan merasakan sesak. Karena dia akan bertambah menyakiti hati Ayla. Wanita yang tanpa sadar, sangat dia sayangi. Walaupun menurut Ryan, semuanya itu hanyalah rasa sayang sebagai seorang sahabat saja. 30 menit, Ryan sudah tiba di garasi rumah yang mereka tempati. Terlihat, mobil Ayla sudah ada di rumah juga. Pertanda jika Ayla juga sudah tiba di rumah. Lalu Ryan buru-buru keluar untuk cepat bertemu dengan Ayla. Namun ketika dia baru keluar dari mobilnya, terlihat, jika Ayla sedang menyiram tanaman bunganya, yang berada di sebelah rumah mereka. Ayla seperti larut dalam dunianya sendiri. Sehingga dia tidak sadar, dengan kedatangan mobil Ryan. Ayla selalu menikmati apapun pekerjaan yang sedang dia lakukan. Jika orang lain yang melihat Ayla sedang bekerja, maka mereka tidak tahu, jika gadis itu adalah putri satu-satunya dari keluarga Ridwan. Yang kekayaannya, bila dihitung, hampir sama dengan kekayaan keluarga Erlangga. Melihat hal itu, membuat Ryan merasa semakin terluka. Bagaimana tidak, hanya menghitung bulan saja, rumah yang sudah mereka tempati sekarang, akan ditinggal pergi oleh pemiliknya. Begitu pula, dengan tanaman-tanaman bunga yang sudah Ayla rawat. Semuanya akan ditinggalkan oleh Ayla. Dan semua itu, adalah kesalahan Ryan sendiri.
yang tidak bisa memberikan cintanya untuk istrinya sendiri. Bahkan belum juga mereka bercerai, nyatanya Rian sudah memesan cincin berlian untuk melamar kekasihnya. Sedangkan Ayla, jika sudah menjadi janda, entah bagaimana nasibnya kelak. Rian juga tidak tahu, karena yang Rian tahu, jika Ayla bukanlah seorang gadis lagi, sebab Rian sendirilah yang sudah mengambil mahkota istrinya itu. Ayla, panggil Rian dari arah belakang. Mendengar ada yang memanggilnya, Ayla pun langsung melihat ke arah suara yang memang sudah dikenalnya. Begitu Ayla berbalik, tanpa aba-aba lagi, Rian langsung memeluk Ayla dan memberikan ciuman berulang kali di kepalanya. Karena merasa bersalah dan berdosa, sebab sudah menyakiti istrinya lagi. Meskipun, Rian tidak punya niat untuk itu, seperti tuduhan para raeder terhadapnya. Ayla, maafkan aku. Maaf, karena aku tidak bisa membahagiakanmu. Hanya itulah kata-kata yang bisa Rian ucapkan. Kamu kenapa? Apa ada masalah di perusahaan? Ayla yang ikut bingung dengan perkataan Rian. Tidak ada, hanya aku merasa bersalah kepadamu. Karena tidak bisa membuatmu hidup bahagia bersamaku. Ungkap Rian jujur seperti yang dia rasakan di dalam hatinya. Kamu tidak perlu meminta maaf seperti ini, semua orang pernah melakukan salah. Jadi, tinggal kita berniat untuk memperbaikinya atau tidak. Sudah, ayo masuk, istirahatlah dulu. Aku akan memasak untuk makan malam kita. Ucap Ayla, sambil melepaskan pelukan dari Rian. Karena Ayla merasa sesak dibuatnya. Kamu tidak perlu memasak, bukankah? Tadi pagi kamu mengajakku jalan-jalan di sekitar kompleks. Bagaimana jika kita sekalian mencari makan malam? Ajak Rian yang sudah merangkul Ayla sambil berjalan masuk ke rumah mereka. Ayla pun langsung ikut Rian masuk juga, karena pekerjaannya memang sudah beres. Begitu juga dengan hari yang memang sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Bab 57. Sekarang, Ayla dan Rian sudah bersiap-siap untuk pergi jalan-jalan, atas permintaan Ayla tadi pagi. Malam ini, Ayla memakai kaos berlengan pendek yang berwarna putih dan celana jeans panjang yang tidak terlalu ketat, tapi sangat pas pada tubuhnya yang kecil. Karena Ayla adalah calon seorang desainer. Jadi tentu saja, Ayla sangat pandai dalam memadukan pakaian yang cocok di tubuhnya. Bagian pada rambutnya, sengaja Ayla gerai saja, membuat penampilan Ayla bertambah imut, bagi yang melihatnya. Sedangkan Rian, hanya memakai celana jeans pendek. Lalu Rian memakai kaos pendek berwarna putih dan jaket di luarnya. Sedangkan sepatunya, Rian memakai warna putih. Yang senada dengan sepatu yang akan Ayla pakai. Jelas saja malam ini, jika Rian akan bertambah terlihat tampan. Begitu juga dengan Ayla, mereka berdua bagaikan pasangan muda-mudi yang akan berpacaran di malam minggu. Yang laki-laki sangat tampan. Dan yang perempuannya sangat cantik. Rasanya, mereka berdua adalah dua insan yang sangat beruntung di dunia pernovelan ini. Apa kamu sudah siap? Jika sudah, ayo kita berangkat sekarang. Ajak Rian berjalan ke arah Ayla yang masih memakai sepatunya. Sebentar, aku masih memakai sepatuku. Jawab Ayla yang masih memakai salah satu sepatunya. Tanpa diminta, Rian langsung berjongkok dan mengambil alis sepatunya, yang berada di tangan Ayla. Dan malah memakainya ke kaki Ayla. Karena Rian melihat, jika Ayla susah untuk memakai sendiri. Sudah, ayo. Ajak Rian yang mengulurkan tangannya untuk membantu Ayla berdiri dari tempat duduknya. Setelah Rian memakaikan kedua sepatu Ayla terlebih dahulu. Terima kasih. Maaf sudah merepotkanmu. Ucap Ayla merasa sungkan. Tidak masalah. Seru Rian yang sudah kembali merangkul Ayla berjalan turun ke lantai bawah. Menuju tempat garasi mobil mereka. Ayla hanya mengikuti saja,
karena di dalam hatinya, benar-benar sedang merasa sangat bahagia atas semua perhatian dan perlakuan yang Ryan berikan. Sehingga dengan mudahnya juga, Ayla melupakan semua yang telah terjadi di parkiran kampus tadi pagi. Tiba di depan mobilnya, Ryan pun membukakan pintu mobilnya untuk Ayla. Baru setelahnya, Ryan berjalan memutari mobilnya dan masuk duduk di sebelah Ayla. Brak! Suara pintu mobil yang Ryan tutup. Lalu dia menoleh ke arah Ayla, dan memakaikan sabuk pengaman Ayla. Sehingga mengikis jarak yang cukup dekat bagi keduanya. Dak-dik-duk. Bunyi jantung keduanya, yang sama-sama berdetak lebih cepat dari biasanya. Jika Ayla sendiri tahu, kenapa jantungnya berdetak kencang, karena dia berada dekat dengan orang yang dia cintai. Namun berbeda dengan Ryan, yang malah mengira, jika penyakit jantungnya mulai kumat lagi. Mungkin saja karena dia terlalu banyak minum minuman keras, pikir Ryan. Setelah terpasang, Ryan buru-buru menjauhkan tubuhnya. Lain kali, bila tidak ada aku. Perhatikan sabuk pengamanmu dulu. Ucap Ryan yang berusaha untuk bisa mengendalikan detak jantungnya lagi. Iya, maaf aku lupa. Jawab Ayla sedikit tersenyum. Perlahan, Ryan pun mulai menjalankan mobil mewahnya. Sambil sesekali melihat ke arah Ayla yang sedang melihat ke arah luar jendela mobil, untuk menikmati sejuknya angin malam. Karena memang jarang sekali, mereka berdua bisa berjalan-jalan seperti malam ini. Dan malam ini, Ryan juga sengaja membawa mobilnya tidak terlalu kencang. Kita mau makan apa? Dan di restoran mana? Suara Ryan memecahkan keheningan di antara mereka. Sehingga membuat Ayla menoleh ke arahnya, dan menjawab pertanyaan Ryan. Kita tidak usah makan di restoran mewah ya. Aku ingin kita makan di pedagang kaki lima yang berada di dekat perempatan depan kompleks. Ajak Ayla. Apa? Yang benar saja Ayla. Kita bisa mencari restoran mewah yang kamu suka, aku akan mengikutinya meskipun itu jauh dari sini. Asalkan jangan di warung pinggir jalan. Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Tolak Ryan langsung. Tapi aku tidak mau makan makanan restoran Ri. Aku pengen makanan lain. Oke, kalau kamu tidak mau. Bagaimana jika kita kembali ke rumah mama atau bunda saja? Di sana kamu bisa meminta pelayanan membuatkanmu makanan apa saja kan? Tawar Ryan agar Ayla mau mengurungkan niatnya. Tapi aku juga tidak mau. Aku hanya mau makan makanan di pedagang kaki lima saja. Ayolah. Jika kamu tidak mau, cukup temani aku saja. Nanti setelah aku selesai, aku juga akan menemanimu makan di restoran manapun. Pinta Ayla memohon, sambil mengatupkan kedua tangannya di depan dadanya. Karena tidak tega, Ryan pun menyetujuinya. Dengan syarat, tidak boleh mencari yang pengunjungnya banyak. Karena yang Ryan tahu, jika makan di warung seperti itu, pasti akan saling berdesak-desakan dengan pengunjung lainnya. Iya baiklah, yang penting makan di pinggir jalan. Ucap Ayla yang merasa senang karena Ryan mengikuti keinginannya. Sedangkan Ryan, hanya bisa menggelengkan kepalanya, lantaran melihat Ayla yang seperti anak kecil saja. Ryan mulai melihat satu persatu warung yang berjejer rapi di pinggir jalan. Dengan membawa mobilnya pelan. Meskipun Ryan mengizinkan Ayla makan di warung pinggir jalan. Namun semuanya, Ryan yang memilih untuk tempatnya. Dan setelah melihat warung yang tidak terlalu ramai, Ryan pun memberhentikan mobilnya. Lalu bertanya ke arah Ayla. Di sini saja ya. Kita makan nasi uduk itu, atau yang lainnya. Karena warung ini, juga sepertinya banyak macam menjual makanan yang lain. Ajak Ryan yang takut jika Ayla tidak setuju. Iya, aku ingin kita makan di sini saja. Sepertinya sangat enak. Ayla yang sudah melepaskan sabuk pengaman dan membuka pintu mobil dengan semangat.
Melihat hal itu, Rian pun buru-buru menyusul Ayla turun. Karena Rian tidak mau, jika Ayla ikut mengantri menunggu pesanan buat mereka. Hei! Kenapa kamu seperti anak kecil? Ayo kita cari tempat duduk dulu. Dan kamu duduk saja, biarkan aku yang memesan semua makanan yang dijual di warung ini. Rian yang sudah menggenggam pergelangan tangan Ayla. Dan mendudukkan Ayla, di meja yang terlihat kosong. Diam di sini, tunggu aku pesan makanannya. Ucap Rian yang tidak mau dibantah, dan sudah pergi memesankan makanan untuk mereka. Setelah memesan semuanya, Rian kembali lagi duduk di tempat tadi dia mendudukkan Ayla, di meja yang ada paling pinggir. Kamu pesan makanan apa? Tanya Ayla penasaran. Semuanya, aku pesan semua makanan yang dijual di sini. Seru Rian santai, sambil memainkan handphone miliknya. Ketika Ayla ingin protes, ternyata sebagian pesanan mereka sudah datang. Dan ditaruh di meja yang mereka duduki. Maaf Tuan, Nona, ini sebagian pesanannya. Yang lain, masih kami persiapkan. Ujar bapak-bapak yang sudah terlihat berumur 50 tahunan. Dengan wajah yang sangat bahagia. Karena melihat si bapak penjual begitu semangat dan bahagia. Ayla tidak jadi membatalkan pesanan mereka, yang kata Rian tadi, semua yang dijual di warung ini. Sudah dia pesan. Cucilah tanganmu lebih dulu. Jangan asal makan saja. Cegah Rian melihat tangan Ayla yang hendak mengambil cumi yang dimasak pakai kecap. Dan ada 2 piring nasi putih, yang diisi di dalam piring biasa saja. Bukan seperti di restoran yang piringnya saja sangat mahal. Ada juga sambal dan lalapan ala kadarnya saja, yang menjadi menu andalan di warung ini. Maaf, aku lupa lagi. Seru Ayla tersenyum. Dan tidak lama, datang lagi pesanan mereka yang lainnya lagi. Yang langsung ditata oleh si bapak tua tadi dan 2 orang remaja di belakangnya. Selamat dinikmati Tuan, Nona. Maaf hanya ini, yang bisa kami siapkan. Ucap si bapak pemilik warung merasa malu. Karena warungnya dikunjungi oleh orang kaya seperti Rian dan Ayla sekarang. Bapak tidak perlu minta maaf seperti ini. Kami yang meminta maaf sudah merepotkan Bapak. Jawab, Ayla yang memang memiliki hati yang sangat baik. Baiklah, jika begitu silakan kalian nikmati Tuan, Nona. Kami pamit dulu, jika masih membutuhkan sesuatu. Panggil saja kami. Pamit si bapak yang langsung pergi kembali ke belakang. Rian, aku hanya ingin makan di sini. Bukannya sedang kelaparan. Keluh Ayla. Siapa bilang ini untukmu sendiri, kan aku juga mau. Imbu Rian yang sudah mencuci tangan Ayla dan tangannya sendiri. Loh, bukannya tadi kamu tidak mau? Kenapa sekarang sepertinya kamu yang sebetulnya sedang kelaparan? Cibir Ayla yang ikut juga mencicipi makanan yang ada di depannya. Entahlah, aku juga tidak tahu kenapa, setelah melihat makanan ini, rasanya sudah sampai di mulutku. Sudah jangan banyak bicara lagi, ayo habiskan saja. Ini sepertinya mau hujan. Ucap Rian sambil melihat ke atas langit yang memang terlihat mendung. Dan Ayla pun, tidak bicara lagi, mereka berdua sama-sama makan dengan tenang. Meskipun handphone milik Rian berbunyi terus-menerus, namun Rian tidak mengangkatnya sama sekali. Karena Rian tahu, jika yang menghubunginya, pasti Bella. Jadi sengaja dia biarkan. Begitu pula dengan Ayla, yang sudah menduganya, jadi Ayla tidak mau bertanya siapa yang menelepon Rian. Sebab Ayla tahu, jika itu akan menyakiti hatinya sendiri. Bab 58. Hari demi hari, begitu cepat berlalu. Tak terasa, hari ini sudah hari Kamis lagi. Sedangkan hari Sabtu malam Minggu nanti. Bella akan mengadakan pesta ulang tahunnya, di salah satu hotel milik keluarga Erlangga.
Namun bukan hotel yang nomor 1 milik keluarga Erlangga. Karena Rian yang beralasan lain, agar Bella tidak meminta hotel tempat dia dan Ayla mengadakan pernikahan dulu. Dan ternyata, hari ulang tahun Bella, sama dengan hari ulang tahun Ayla, mereka lahir di tanggal dan bulan yang sama. Hanya tahunnya saja yang berbeda. Karena Bella lebih tua 1 tahun dari Ayla. Sementara itu, Ayla sendiri malah tidak ingin merayakan ulang tahunnya. Dan malah Ayla mengadakan acara di berbagai tempat panti asuhan yang berada di kota B. Karena Ayla ingin para anak-anak panti ikut merasakan hari yang bahagia bersama dengannya. Jadi tidak tanggung-tanggung, keluarga Ridwan dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan semuanya juga. Termasuk mengeluarkan dana sampai puluhan miliar rupiah. Karena menurut ayah Ridwan dan Bunda Mirna, uang segitu tidak ada artinya bagi mereka, bila dibandingkan dengan doa dari para anak-anak panti untuk putrinya. Karena doa dari mereka sangatlah penting. Agar putri satu-satunya itu, bisa hidup bahagia. Meskipun mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini. Sebab memang Ayla bukanlah anak yang sombong, dan jarang sekali Ayla mau mengadakan pesta ulang tahun yang mewah. Dengan alasan, anak-anak panti juga tidak mengadakan pesta ulang tahun. Kasihan mereka bunda, mereka semuanya pasti juga ingin merasakannya. Jadi biar adil, Ayla juga tidak mengadakan pesta ulang tahun. Itulah perkataan Ayla, bila ayah Ridwan dan Bunda Mirna menawarkan pesta ulang tahun untuknya. Karena mereka semuanya tahu, jika Ayla tidak bisa dipaksakan. Bila Ayla sudah mengambil keputusan, maka tidak ada yang bisa merayunya. Termasuk bundanya sendiri. Jadinya mereka sebagai orang tua, hanya bisa memberikan dukungan dan doa saja. Segala keputusan ada di tangan anak-anaknya. Hanya ketika dijodohkan dengan Rian saja, Ayla yang tidak banyak bicara. Karena Ayla yakin, jika ayahnya pasti tahu, mana yang terbaik untuk masa depannya. Dan Ayla juga tahu, jika selama ini kedua orang tuanya, tidak pernah memintanya melakukan sesuatu. Maka dari itu, Ayla ingin membahagiakan orang tuanya, dengan cara menerima perjodohan yang sudah mereka atur dari jauh-jauh hari. Sedangkan Rian, juga sudah diberitahu oleh mertuanya. Jika Ayla akan ulang tahun minggu ini. Agar Rian bisa meluangkan waktunya untuk ikut ke pantai asuhan. Di kampus. Ayla sedang berada di mejanya di dalam kelas. Ayla sedang mengingat ucapan Bella tadi ketika berada di toilet wanita. Flashback. Ayla, tunggu. Gue pengen cerita sesuatu sama lo. Panggil Bella yang sengaja mengikuti Ayla. Cerita. Aku rasa kamu salah orang Bel, karena kita tidak sedekat itu. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan, jangan berbelit-belit. Tukas Ayla, yang tahu jika Bella tadi sengaja mengikutinya. Lo, kenapa sensitif banget sih sama gue? Gue cuma mau cerita sesuatu sama lo. Gue gak ngangka, jika gadis yang begitu dipuja di Universitas Erlangga ini. Ternyata dia sudah menikah, Gue ralat. Ternyata sebentar lagi dia akan menjadi janda. Sungguh menyedihkan Yai. Ucap Bella seolah-olah merasa prihatin dan seperti dia sedang berbicara dengan orang lain. Padahal sedang berbicara dengan Ayla, dan malah sedang membicarakan Ayla sendiri. Dek, Ayla baru tahu, jika Bella sedang membicarakan dia. Itu pertanda, jika Bella sudah tahu hubungan dia dan Rian. Tapi kenapa Rian tidak bilang kepada Ayla? Itulah yang sedang Ayla pikirkan sekarang. Kamu tidak perlu kaget gitu Ay, karena dia memang pantas menyandang status sebagai seorang janda. Cekak tapi kasihan juga sih. Tapi ya mau bagaimana lagi? Karena laki-laki itu mencintai kekasihnya. Gue dengar juga, dia akan melamar kekasihnya itu setelah kelulusan kita nanti.
Ucap Bella yang bagaikan mendapatkan senjata untuk menyakiti Ayla. Karena selama ini, dia memang tidak berani mengganggu Ayla atas larangan dari Ryan juga. Namun berbeda dengan sekarang. Justru Bella merasa tertantang untuk mengusik Ayla. Bella, aku tidak suka berbasa-basi orangnya. Apa yang kamu inginkan dariku? Jika kamu ingin membicarakan aku, maka tidak perlu harus berkilah membicarakan orang lain. Ayla yang mencoba untuk tetap tenang dan mengendalikan emosinya. Baiklah, jikalau yang memaksa gue untuk mengatakan langsung. Gue cuma prihatin aja sama nasib lo. Tapi ya mau bagaimana lagi. Ryan memang cinta matinya sama gue. Jadi gue minta, agar lo menjaga jarak sama Ryan. Karena Ryan adalah calon suami gue. Mendengarnya, Ayla malah tersenyum. Lalu berkata, baru calonkan. Bukan istrinya. Cekak, tapi aku malah kasihan sama nasib kamu Bel. Mencintai laki-laki yang sudah beristri. Bagaimana jika laki-laki itu mencintai istrinya? Maka kamu hanya akan menjadi mantan pacar. Sedangkan aku. Kamu tidak perlu khawatir. Meskipun Ryan akan memilih kamu, lalu aku akan menjadi janda. Tapi sebaliknya, sampai kapanpun, Ryan hanya akan menjadi bekas suamiku. Melihat Bella terdiam belum bisa membalas ucapannya. Ayla kembali lagi berbicara. Apa kamu tahu, apa artinya bekas Bel? Jika kamu tidak tahu, maka aku akan memberitahumu. Apa kamu tahu, jika kami sudah menikah selama 7 bulan? Dan selama 7 bulan ini juga, setiap malam kami selalu melakukannya. Aku lupa. Mana mungkin kamu mengerti, kamu kan baru menjadi kekasihnya kan? Ucap Ayla yang sengaja menekan kata kekasih sambil berjalan mendekati Bella. Yang tidak terlalu jauh darinya dan langsung berbisik di tepi telinga Bella. Sini aku beritahu kamu satu rahasia. Ryan itu. Bila kami sedang melakukannya, dia sangat kuat. Ryan selalu menggempurku di mana saja. Sampai aku sendiri tidak bisa berjalan dibuatnya. Kenapa aku mengatakan ini kepadamu? Sudahlah, aku mau kembali dulu. Dan, Ayla sengaja mengantung ucapannya. Dan apa? Sergah Bella yang tidak bisa lagi menahan amarahnya. Karena merasa tertohok oleh ucapannya sendiri. Niatnya ingin membuat Ayla marah, tapi apa ini? Malah dia sendiri yang kena ucapannya tadi. Jika kamu mau dan mampu, maka ambillah. Setelah mengatakannya, Ayla langsung pergi dari sana dengan sengaja pula Ayla menyenggol bahu Bella. Karena seorang Ayla, tidak mau orang lain mengetahui kelemahannya. Ayla sangat pandai menyimpan masalahnya sendiri. Terkecuali di hadapan Ryan. Sedangkan Bella. Brengsek kamu Ayla, awas saja, aku akan membuat Ryan meninggalkan kamu. Lebih cepat dari waktu yang kalian buat. Makinya sendiri sambil membanting barang yang ada di sana.